Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita di kebun Jogja Anggur 3 lagi ya teman-teman. Ini perlu diketahui teman-teman, di kebun ini sekarang per hari ini berumur sekitar 25 HP ya teman-teman, atau sekitar 25 hari yang lalu kita lakukan pemangkasan di kebun ini. Dan ini teman-teman, kemarin ada yang bertanya gimana dengan batang anggur yang tidak berbuah atau tunas anggur yang terlalu banyak, dan nanti rantingnya perlakuannya bagaimana. Nah ini teman-teman, kebetulan di kebun kita ini baru mau merapikan. Jadi kita mau merapikan ranting-ranting, terus pengaturan bunga, dan kita buat regenerasi atau renewal spur. Jadi kita pembentukan ranting baru ya teman-teman. Pembentukan ranting baru di sini bertujuan agar nanti ketika di kebun ini setelah panen itu kita bisa langsung pruning lagi tanpa perlu pondasi pruning ya teman-teman. Dan ini disebut renewal spur atau perbaikan ranting. Oke, langsung aja kita cek-cek ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, ini ranting-ranting kemarin kita tidak melakukan pondasi pruning ya teman-teman. Jadi di sini kita pemotongannya itu agak memanjang dulu karena kita pangkasnya di sini, terus kita pangkas panjang. Sebetulnya metode ini bagusnya kita bisa pembuahan terus-menerus teman-teman. Hanya kelemahannya nanti ranting ini dia akan memanjang. Jadi kita membutuhkan space atau tempat di mana kita nanti bisa mengatur ranting-rantingnya ya. Jadi metode seperti ini ada kelemahan, tapi kelebihannya jauh lebih banyak daripada kita lakukan pondasi pruning. Nah, misalnya teman-teman biasanya ketika habis panen, pangkas di sini habis panen, nanti rantingnya biasanya itu terlalu panjang, jadi biasanya dilakukan pondasi pruning. Nah, untuk di kebun kita kemarin kita tidak lakukan pondasi pruning, jadi rantingnya memang sengaja dibuat panjang, tapi alhamdulillah bisa mengeluarkan bunga-bunga yang banyak. Nah, kelebihannya adalah kita menghemat waktu ya teman-teman, karena kita kalau melakukan pondasi pruning tentu saja kita rugi waktu sekitar 3 atau 4 bulan. Tapi dengan pembuahan yang terus-menerus seperti ini tanpa melakukan pondasi pruning, kita bisa timing waktu kapan aja kita mau panen. Jadi kelebihannya itu. Kemarin ketika kita misalnya melakukan pondasi pruning, tentu saja buahnya itu tidak bisa keluar maksimal, hanya rantingnya bagus, tapi kita rugi waktu. Rugi waktunya kita di Lebaran besok kita tidak bisa panen. Jadi kita sengaja pangkas panjang seperti ini, tujuannya biar nanti Lebaran bisa kita tetap panen buah anggur. Nah teman-teman, di sini pucuk-pucuknya ini bawa bunga ya, sementara tunasnya ini di bawah juga keluar. Nah ini perlakuannya gimana? Ini terutama bagi pemula ya teman-teman. Kita melakukan perbaikan ranting untuk pembuahan nanti berikutnya seperti ini teman-teman. Jadi ini ketika ada ranting yang nggak bawa buah, ini kita potong teman-teman. Kita potong, sisakan satu aja. Nah ini sisakan satu, ini kita pelihara. Ini nanti untuk jadi ranting tersier berikutnya ya teman-teman. Jadi ini dipotong pendek, jadi ranting tersier berikutnya. Jadi ini ranting renewal spur atau perbaikan ranting untuk pembuahan berikutnya. Nah ini kondisi seperti ini, misalnya juga tunas-tunasnya terlalu banyak seperti ini kita potong ya teman-teman. Nah ini di sini ada yang berbunga, sementara di atasnya ini ranting tersier yang memanjang ini dia nggak berbunga. Jadi kita stop aja di bagian yang berbunga, kita potong rantingnya ya. Nah itu jadi nanti di sini dia buahnya akan jadi, terus ini nanti jadi bisa jadi tersier berikutnya. Jadi tersier atau tunas-tunas yang tidak membawa bunga yang terlalu banyak seperti ini kita buang. Jadi ini selain bertujuan untuk sirkulasi udara yang bagus, bertujuan juga untuk pembentukan ranting tersier baru lagi. Nah ini kita rawat, yang seperti ini kita rawat, kita ikat, bunganya kita rawat nanti jadi buah. Setelah panen kita bisa pruning lagi di ranting tersier ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu pondasi pruning setiap panen, pondasi pruning setiap panen, pondasi pruning tidak perlu. Jadi nanti pondasi pruning itu dilakukan kalau
rantingnya sudah terlalu acak-acakan, terus banyak terdapat hama, kita harus membasmi hamanya. Jadi kita bisa lakukan pondasi pruning. Tapi kalau untuk pembuahan seperti ini bisa kita lakukan terus-menerus dengan kita membuat ranting tersier baru di bawahnya. Seperti ini juga ya teman-teman ya. Ini ranting tersier ini dipelihara nanti untuk pembuahan berikutnya. Nah, kita lihat kondisi untuk di para-para ya teman-teman. Ini seperti ini bawa bunga. Nanti ini juga bawa bunga. Nah ini atasnya yang ini masih bawa bunga. Ini atasnya yang nggak bawa bunga kita potong, kita buang teman-teman. Kita gunting aja. Nah kita potong ya teman-teman. Terus nanti kalau ada tunas yang nggak bawa bunga, ini misalnya di sini itu bawa bunga, sebelahnya nggak bawa, kita kurangin ya teman-teman ya. Jadi kita kurangin. Nah tujuannya biar ranting tidak terlalu padat. Nah ini ada bunga, ini jadi kelihatan. Ini harus kita rawat biar dia kena panas. Terus ini kondisi seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman kadang ada yang pruning nggak bawa buah, itu sekalian aja dibikin rantingnya baru ya teman-teman. Nah ini misalnya ranting panjang, ini nggak bawa buah ya teman-teman, tapi di sini ada tunas kecil. Nah ini kita potong di sini teman-teman, tolong dipotong mas. Nah ini namanya perbaikan ranting ya teman-teman. Sekalian kita kemarin pruning, tapi ketika ada yang nggak bawa bunga, kita bentuk ranting baru, jadi kita tidak rugi waktu. Ini kita jadi ranting baru, ini jadi tersier bagus nanti. Jadi kita progresnya itu ranting itu bertujuan nanti untuk pembuahan susulan berikutnya. Jadi kita harus atur gimana caranya agar ranting itu bisa tumbuh dengan bagus. Nah seperti ini teman-teman. Ini juga ini nggak bawa bunga, ini dipotong. Jadi intinya gini teman-teman, anggur itu tidak perlu banyak ranting ya teman-teman. Tidak perlu banyak ranting, cukup sedikit aja atau secukupnya. Yang penting ranting-ranting itu potensial. Potensial itu rantingnya itu sehat, berukuran standar, terus tidak ada penyakit. Nanti ketika untuk pembuahan berikutnya dia pasti bawa buah. Nah kita harus mengatur dari masih kecil seperti ini teman-teman. Karena kalau kita nanti nggak ngatur, misalnya kita biarkan 1 bulan misalnya, ini pohon ini akan rantingnya akan lari kemana-mana, nanti kita akan bingung dalam pengaturannya dan nutrisi juga akan terbuang percuma. Jadi sedari kecil bunga-bunga seperti ini kita pelihara dan rantingnya kita pelihara, sehingga nanti untuk pembuahan berikutnya kita tahu ranting mana yang potensial untuk pembuahan berikutnya. Jadi intinya kita harus melakukan seleksi. Kalau ranting-ranting tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Jadi misalnya seperti ini, nanti kita atur ke atas. Jadi terus ranting yang nggak bawa bunga itu kita buang biar sirkulasi udara terjaga, dan nanti akan menjadi ranting tersier yang potensial untuk pembuahan berikutnya. Nah terus sekali lagi seperti ini teman-teman. Ini misalnya di para-para ini ada bunga, terus di situ kan tumbuh daun-daun yang banyak ya teman-teman. Daun-daun yang banyak, ranting yang banyak, kita seleksi aja, kita potesin ya. Jadi kita atur aja nanti biar tidak terlalu banyak ranting. Misalnya terlalu banyak kita buang, dan nanti misalnya ranting ini nggak bawa bunga, di sini ada bawa bunga, kita potong pendek aja di sini. Tolong mas dipotong pendek. Nah dia akan jadi ranting untuk tersier berikutnya. Jadi nanti kita tidak perlu pondasi pruning, kita sudah mendapatkan tersier-tersier yang bagus. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya anggur itu tidak terlalu banyak ranting, tidak terlalu banyak daun. Yang penting ranting potensial, dan kita tahu nanti untuk pembuahan berikutnya itu ranting mana yang akan kita pangkas, sehingga kita tidak bingung di pruning selanjutnya. Ini di sini juga bunganya banyak ya teman-teman, hanya karena masih bunga jadi belum terlalu kelihatan. Jadi kita semua atur. Jadi tunas-tunas seperti ini yang bawa bunga nanti kita ikat. Nah yang nggak bawa bunga seperti ini bisa dilihat, nanti kita potong dan kita tata sehingga bunga ini dia akan mendapatkan sirkulasi udara yang bagus. Terus rantingnya kedepannya juga tumbuh dengan bagus,
sehingga kita bisa pangkas lagi dan buahkan lagi terus menerus. Ini di atas ya, di para-para ya teman-teman, jadi belum terlalu kelihatan. Ini jenis Yumi Rainbow. Ini sampai di bawah-bawah juga bunganya teman-teman. Nah oke, itu dulu teman-teman ya. Jadi yang bingung terutama pemula, cara pengaturan rantingnya seperti apa biar teman-teman bisa mendapatkan ranting potensial untuk pembuahan anggur terus menerus. Nanti kita lanjut konten berikutnya ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, tetap semangat berkebun anggur. Salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.